Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini keluarga besar Dominikan juga bersama gereja memperingati dan merayakan pesta Santo Albertus Magnus, atau dalam bahasa Indonesia Santo Albertus Agung. Dia ini seorang tokoh penting. Kenapa dia menjadi tokoh yang sangat penting? Ya, mungkin saya akan sedikit cerita kisah hidupnya. Santo Albertus ini lahir sekitar tahun 1200-an, ya, 800 tahun yang lalu, di sebuah daerah yang namanya Bavaria, sekarang bagian dari negara Jerman. Dan dia terlahir dari keluarga bangsawan. Dan karena memang terlahir dari keluarga bangsawan, dia mendapatkan pendidikan terbaik pada waktu itu. Di sisi lain juga Santo Albertus yang waktu itu masih muda sudah menunjukkan kecintaannya, ketertarikannya, ya hasratnya untuk mencari kebenaran. Dan waktu dia melanjutkan studinya ke Universitas Padua di Italia, di situ dia mulai bertemu dengan sebuah rohaniawan atau biarawan baru pada waktu itu yang disebut sebagai Ordo Pewarta atau Ordo Dominikan. Dan bagi dia ini sangat menarik. Kenapa Ordo Dominikan pada waktu itu adalah satu ordo yang menekankan hidup studi, hidup pembelajaran, dan juga pewartaan dan pengajaran. Tapi dia waktu itu masih ragu ya, masuk nggak ya? Iya. Dan menurut legenda dia mendapatkan penampakan Bunda Maria yang mengatakan bahwa kamu masuk sana. Ya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu ya bisa tanya Bunda Maria, "Perlu masuk Dominikan nggak?" Ya. Bunda Maria pasti bilang, "Kamu masuk." Ya. Dan akhirnya dia bergabung dengan Dominikan. Ya. Dan yang menarik, dia disuruh lanjut studi. Kali ini di Universitas Paris, ya di Prancis. Dan ini adalah universitas tersohor pada waktu itu di Eropa. Dan dia menunjukkan talenta yang luar biasa di dalam bidang studi dan pengajaran. Dan dalam waktu singkat dia bisa menjadi seorang profesor pada waktu itu. Menjadi profesor pertama di antara Dominikan dari wilayah Jerman. Menunjukkan talenta dan bakatnya yang luar biasa. Dan memang sepanjang hidupnya dia mendedikasikan hidupnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Waktu dia meninggal pada usia sekitar 80-an, ya dia meninggalkan lebih dari 36 jilid buku. Dan kalau diteliti, isi tulisannya ini tidak hanya berbicara tentang teologi, tentang filsafat, tentang ilmu-ilmu berhubungan dengan iman dan gereja, tapi juga dia membahas berbagai ilmu yang berhubungan dengan yang kita sebut sekarang sebagai ilmu pengetahuan alam.
Jadi dia tidak hanya mengembangkan teologi, filsafat, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan alam. Dan yang menarik menurut saya adalah Santo Albertus ini sudah mengembangkan sebuah metodologi yang kita kenal sekarang sebagai metode penelitian ilmiah. Padahal metode penelitian ilmiah ini baru dikembangkan secara penuh di abad ke-16 saat terjadi revolusi saintifik. Apa sih metode ilmiah, penelitian ilmiah ini? Ya pada dasarnya ada observasi, kemudian pengumpulan data, kemudian datanya diolah, dianalisis, kesimpulannya diuji dan diulangi dan diaplikasikan. Ya sederhananya seperti itu. Dan Santo Albertus ini sudah melakukan hal ini ya, di tahun 1200-an, di abad ke-13. Makanya ada buku-buku yang dia tulis yang berhubungan dengan mineral. Jadi dia mengumpulkan banyak mineral, batu-batuan gitu ya. Dia teliti ini dari mana, kemudian propertinya apa, manfaatnya apa, dia tulis. Begitu juga dengan tanaman. Dia teliti tanamannya, ini dari daerah mana, pola pertumbuhannya bagaimana, cara menumbuhkannya bagaimana, manfaatnya apa. Dan yang menarik juga dia belajar tentang astronomi ya. Dan dia menemukan bahwa ternyata pasang surut air laut itu berhubungan dengan pergerakan benda langit. Bagi kita ini suatu hal yang satu hal yang biasa saja ya, karena pasang surut dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Tapi pada waktu itu orang belum tahu. Dan Santo Albertus sudah menemukan hal ini dengan penelitian ilmiahnya. Jadi sangat menarik sekali bagaimana Santo Albertus ini menjadi seorang yang juga bergerak dan meneliti ilmu-ilmu pengetahuan alam ya. Dan yang menarik bagi saya adalah bahwa bukan saja sekedar Santo Albertus ini tertarik dengan pengetahuan alam, ya ilmu pengetahuan alam, tetapi juga kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar. Bahwa penelitiannya, pembelajarannya ini adalah bagian dari usahanya untuk menjadi kudus. Santo Albertus itu belajar meneliti tidak hanya sekedar untuk pamer, ya, tidak hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, tapi jalannya menuju Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu siapa? Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semakin kita dekat dengan kebenaran yang sejati, semakin dekat kita dengan Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh Santo Albertus Agung. Jadi kita orang Katolik tidak perlu takut dengan ilmu pengetahuan. Justru ini adalah bagian dari hidup kita. Tahu nggak bahwa banyak juga peneliti-peneliti Katolik yang sangat terkenal. Pernah dengar yang namanya Louis Pasteur ya. Dia seorang penemu proses pasteurisasi dan juga menemukan beberapa vaksin pada waktu zaman hidupnya. Dia ini seorang awam Katolik yang berdevosi luar biasa kepada Bunda Maria. Kemudian ada yang namanya Romo, namanya George Lemaitre. Dia salah satu penemu dan proponen dari teori Big Bang. Orang Katolik, orang yang mencintai Yesus dan mencintai kebenaran. Dan bagaimana kita sebenarnya dalam pembelajaran kita sehari-hari bisa lebih dekat lagi kepada Yesus. Bagi kita yang masih belajar di sini, pelajar dan mahasiswa, kita belajar tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga untuk mencari kebenaran, menjadi jalan kekudusan. Bagi yang mungkin tidak sekolah lagi ya, di sekolah formal, bukan berarti pembelajaran berhenti. Setiap kali kita ikut misa, kita belajar bersama-sama sabda Tuhan. Setiap kali kita ikut kegiatan gereja, ditawarkan berbagai bentuk pewartaan dan pembelajaran. Dan ini jalan kita
menuju kekudusan. Jalan kebenaran adalah jalan kekudusan. Amin.